Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mata kuliah akuntansi dan pengendalian biaya. Ini adalah lanjutan di materi 10 yang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Kita masuk yang bagian 10.6, itu peningkatan dalam kuantitas produksi ketika bahan baku ditambahkan. Oke, ini dalam beberapa proses produksi, penambahan bahan baku menyebabkan peningkatan dalam total volume atau unit produk. Misalnya dalam produksi minuman ringan atau soft drink, sirup diproduksi di satu departemen, sedangkan air soda ditambahkan di proses selanjutnya. Jadi penambahan air soda itu merupakan peningkatan dari total volume produk ya dalam bentuk cair yang harus dipertanggungjawabkan. Peningkatan kuantitas produk cairan itu menyerap biaya produk Peningkatan kuantitas produk cairan ini menyerap biaya departemen sebelumnya dengan total jumlah yang sama. Dalam rangka ini ada contoh di mana ada sebuah perusahaan dari Tricolor Company ya, ini perusahaan pewarna cat. Tahapan-tahapannya ini adalah sebuah dari pewarnaan, kemudian diencerkan, terus dicampur dengan latex ya, sehingga terakhir adalah untuk menghasilkan cat. Dan ini adalah data-data yang diperoleh dari perusahaan tersebut pada bulan April di tahun 2015. Ini ada contoh. Catatannya adalah jumlah galon dari persediaan barang dalam proses awal itu sebesar 800. Jumlah galon yang diterima di departemen pewarnaan sebesar 2000. Jumlah galon latex yang ditambahkan di departemen pencampuran sebesar 4000. Jumlah galon yang ditransfer ke departemen pengalengan 5800. Dan jumlah galon yang di persediaan barang dalam proses akhir yaitu 1000. Supervisor departemen ini melaporkan bahwa persediaan barang dalam proses akhir sepenuhnya selesai untuk bahan baku dan 50% selesai untuk biaya konversi. Data biaya untuk bulan April tahun 2015 ini adalah sebagai berikut. Ada persediaan barang dalam proses awal dan selama periode berjalan ya. Persediaan barang dalam proses awal ini biaya departemen sebelumnya sebesar Rp1.532, bahan bakunya Rp1.692, tenaga kerja Rp57 dan overhead pabrik Rp114. Dalam periode perjalanan biaya departemen sebelumnya adalah sebesar Rp12.000, bahan baku Rp16.940, tenaga kerja Rp3.660 dan overhead pabrik Rp7.320. Oke, di sini kita akan mencari total dari total biaya ya yang harus dikeluarkan PT Tricolor ini untuk setiap kaleng cat lewat metode average atau metode rata-rata tertimbang ya, metode harga pokok rata-rata tertimbang dengan metode FIFO atau first in first out. Nanti hasilnya sama tapi menggunakan dua cara metode yang berbeda. Oke, kita masuk yang pertama, itu metode harga pokok rata-rata tertimbang. Di sini digunakan departemen pencampuran itu 5.800 unit ekuivalen untuk biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Dan di persediaan akhir sepenuhnya selesai untuk biaya departemen sebelumnya dan bahan baku, yaitu 1000 unit ekuivalen untuk biaya departemen sebelumnya dan bahan baku, tetapi 50% selesai untuk biaya konversi. Jadi 1000 unit dikali 50% sama dengan 500 unit
ekuivalen untuk tenaga kerja dan overhead pabrik. Unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya departemen percampuran adalah sebagai berikut. Ini ada tabelnya yang diketahui. Unit ekuivalen ditransfer keluar sebesar 5.800 di biaya departemen sebelumnya, bahan bakunya 5.800, tenaga kerja 5.800, dan overhead pabrik 5.800. Unit ekuivalen di persediaan akhir sebesar 1.000 untuk biaya departemen sebelumnya, bahan bakunya juga 1.000, dan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik itu sebesar 500. Total unit ekuivalen dijumlahin dari unit ekuivalen keluar dan dari persediaan akhir jadi 6.800 untuk biaya departemen sebelumnya, dan bahan baku juga sama 6.800, tenaga kerja juga sama 6.300, dan overhead pabrik 6.300. Biaya per unit ekuivalen di departemen percampuran dengan metode rata-rata tertimbang atau weighted average method ditentukan sebagai berikut. Kita buat lagi tabel yang baru. Biaya departemen sebelumnya 1.532 untuk biaya persediaan awal, dan di bahan baku untuk biaya di persediaan awal di biaya departemen sebelumnya sebesar Rp1.532, dan bahan bakunya Rp1.692, tenaga kerja 57, dan overhead pabrik Rp114. Ini bisa kita lihat di sini ya. Kita pindahin ke sini. Biaya ditambahkan selama periode berjalan 12.000, 16.940, 3.660, dan overhead pabrik 7.320. Ini kita bisa lihat di periode berjalan ya. Kita masukkan ke tabel. Ini dijumlahkan, jadi biaya yang dipertanggungjawabkan itu sebesar 13.532 untuk biaya departemen sebelumnya, dan bahan baku 18.632, tenaga kerja 3.717, dan overhead pabrik 7.434. Dibagi dengan unit ekuivalen ya di sini ya, yang tadi tabel sebelumnya, dan 6.800 ini masing-masing kolom ya. Oke, kita masukin di sini 6.800, 6.800, 6.300, dan 6.300. Oke, biaya departemen sebelumnya tadi totalnya diperoleh 13.532 dibagi dengan 6.800, sehingga biaya per unit ekuivalen itu dapat Rp100,99. Untuk bahan baku 18.032 dibagi 6.800 diperoleh 2,74. Tenaga kerja 3.717 dibagi 6.300 sama dengan 0,59. Overhead pabrik 7.434 dibagi 6.300 sama dengan 1,18. Oke, kita masukin lagi dalam buku besar umum yang terpisah untuk setiap departemen produksi. Jadi ada jurnal untuk mencatat transfer biaya dari departemen percampuran ke departemen pengalengan ya, adalah sebagai berikut. Di sini diperoleh didapat sebuah informasi ya. Di debat itu ada proses pengalengan 37.700, sehingga di kreditnya itu dalam proses pencampuran juga sama 37.700. Oke, kita buat laporan biaya metode rata-rata ini untuk departemen percampuran. Oke, schedule kuantitas persediaan awal 800, terima departemen pewarnaan 2.000, ditambah proses departemen percampuran 4.000 dijumlah 6.800, terus ditransfer ke departemen pengalengan 5.800, dan persediaan akhir untuk bahan baku 100%, tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 50%.
jumlahnya 1000 dijumlahin 6.800. Ini kita masukin aja ya dari sini, dari data yang didapat jumlah galon ya. Oke. Lalu masuk ke biaya dibebankan ke departemen. Biaya persediaan awal, ada biaya departemen sebelumnya. Ini kita masukkan dari data-data yang diperoleh di atas. Seperti ini ya. Ada 1.500 di biaya departemen sebelumnya, bahan baku 1.652,57 dan 114 di overhead pabrik, sehingga ditotalkan biayanya sebesar 3.395 rupiah untuk total biaya di persediaan awal. Sorry ya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk selama periode berjalan ya. Di sini biaya departemen sebelumnya diperoleh 12.000. Kita masukkan dari biaya tambah selama periode berjalan sebesar 12.000. Ini ya informasi yang diperoleh di awal, kita masukkan ke laporan biaya produksi. Oke, 12.000 untuk biaya departemen sebelumnya, bahan bakunya sebesar 16.940, tenaga kerja 3.660, overhead pabrik 7.320, sehingga dijumlahkan ini sebesar 39.920. Jika dijumlahkan lagi dari persediaan di awal sebesar 3.395 dijumlah 39.920, sehingga dapat total biaya ke departemen itu adalah 43.315. Jadi total biaya persediaan awal 3.395 ditambah total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan 39.920 ditambah 3.395, sehingga diperoleh 43.315. Jadi total biaya yang dibebankan ke departemen ya. Terus untuk departemen sebelumnya 6.800 untuk unit ekuivalennya, bahan baku juga 6.800 unit ekuivalen, tenaga kerja 6.300 unit ekuivalen, overhead pabrik 6.300 unit ekuivalen. Dan biaya per unit departemen sebelumnya itu juga diperoleh 1,99. Kita masukkan dari perhitungan yang di atas ya, yang udah dibagi dengan unit ekuivalen 1,99, 2,74, 0,59 dan 118 dijumlahkan 6,50 rupiah. Jadi biaya per unitnya ya, dari 43.315. Oke, kita lanjut untuk biaya yang dipertanggungjawabkan. Departemen Pengalengan 5.800 unit. 5.800 kita masukkan dari sini ya, biaya departemen pengalengan dari pencampuran ke pengalengan 5.800, biayanya sebesar 5.800. Terus biaya departemen sebelumnya 1.000, bahan baku 1.000, tenaga kerja 1.000, overhead pabrik 1.000.
Penyelesaiannya 100%, jadi nggak ada pengurangan, unit ekuivalennya tetap sama 5.800, biaya per unitnya 6,50 ya. Tengah total biaya sebesar 37.700. Ini sama dari sini ya, 37.700 dari pengalengan ke campuran. Biaya departemen sebelumnya 100% sama 1.000, yang 50% biaya tenaga kerja dan overhead pabrik jadi 500 ya, karena 50% dari unit. Kita masukkan biaya per unitnya 1,99, 2,74, 0,59, 1,18. Oke, kali 1000 kali 1000 1,99, 1990, 1000 kali 2,74, 2740, dan 500 kali 0,59, 295, 500 kali 1,18, 590, sehingga totalnya sebesar 5.615 dijumlahkan dengan 37.700, sehingga diperoleh hasil 43.315 ya. Sehingga ini total yang harus dikeluarkan PT Tricolor untuk setiap kaleng cat. Oke, kita ada mengetahui perhitungan dari metode rata-rata tadi. Sekarang kita mencoba metode FIFO yang lebih simpel ya, nggak terlalu rumit, nggak terlalu panjang. Oke, ini metode FIFO ini berbeda dengan metode rata-rata timbang. Penentuan harga pokok produk yang memperhitungkan barang dalam proses awal dengan metode masuk pertama keluar pertama ini mempunyai anggapan bahwa biaya produksi periode ini terlebih dahulu digunakan untuk menyelesaikan produk yang masih proses pada awal bulan. Kemudian sisanya digunakan untuk menyelesaikan produk yang masuk proses dalam bulan ini. Oleh karena itu, menurut metode masuk pertama keluar pertama, jadi penyelesaian itu ada proses awal bulan diperhitungkan dalam ekuivalen. Jadi asumsinya ada 40% bahan dan 70% konversi ya. Unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya di departemen pencampuran didapat informasi sebagai berikut. Biaya departemen sebelumnya, unit ekuivalen di awal itu 0, bahan bakunya 480, tenaga kerja 240, overhead pabrik 240. Unit ekuivalen yang dimulai dan diselesaikan selama periode berjalan 5.000 untuk biaya departemen sebelumnya, bahan bakunya 5.000, tenaga kerja 5.000, dan biaya overhead pabrik 5.000. Unit ekuivalen di persediaan akhir untuk biaya departemen sebelumnya 1.000, bahan bakunya 1.000, tenaga kerjanya 500, dan overhead pabrik 500. Total ekuivalennya dijumlahkan dari unit ekuivalen yang dimulai atau selama periode berjalan dan persediaan akhir jadi 6.000 untuk biaya departemen sebelumnya, dan bahan baku 6.480, tenaga kerja 5.740. Ini dari atas dari unit ekuivalen persediaan awal ya. Untuk bahan baku dijumlahkan seluruhan jadi 6.480, tenaga kerja 5.740, overhead pabrik 5.740. Oke, nah ini kita masukkan data-data yang ini kita masuk dengan metode FIFO ya. Ini ada lagi informasi sebelumnya. Biaya departemen sebelumnya, ini ada biaya tambahkan selama periode berjalan 12.000, bahan bakunya 16.940, tenaga kerja 3.660, overhead pabrik 7.320. Di total biayanya sama ya. Terus dibagi dengan unit ekuivalen yang kita dapat di atas. Setiap departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. 12.000 dibagi 6.000 sama dengan 2
rupiah. 16.940 dibagi 6.480 sama dengan 2,61. 3.660 dibagi 5.740 sama dengan 0,64 ya. Biaya tenaga kerja ini minus, tapi kita nggak pakai minus ya. Overhead pabrik 7.320 dibagi 5.740 ya, sama dengan 1,28. Oke, asumsi bahwa perusahaan menggunakan buku besar. Kita buat buku besarnya. Pencatatan transfer biaya dari Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan ya, sebagai berikut. Sama dengan 37.744 di debit untuk pengerjaan pengalengan ya, dan di kredit 37.744 untuk pengerjaan pencampuran. Ini sedikit berbeda dengan yang data ya, informasi yang diperoleh untuk metode rata-rata tertimbang ya, tadi 37.700 di sini. Tapi di sini di Vivo mendapatkan 37.744. Oke, kita masuk bikin laporan biaya produksi untuk Departemen Pencampuran ya. Schedule kuantitas persediaan awal, karena dia tadi 40%, 70%, bahan bakunya 40%, tenaga kerja dan overhead pabrik itu kita masukkan 70% dengan jumlah 800 persediaan awal ya. Persediaan awal kita informasinya sama dengan yang dipakai oleh metode rata-rata tertimbang ya. Di sini ada 800, 2.400, 800 di persediaan awal, 2.000, terus pencampuran 4.000, pengalengan 5.800, persediaan akhir, persediaan akhir 1.000. Oke, kita masukkan tadi 800 ya persediaan awal, pewarnaan 2.000, campuran proses pertemuan campuran 4.000, dijumlahkan 6.800, masuk ke transfer. Di transfer itu 5.800, persediaan akhirnya 1.000, sehingga dijumlahkan lagi 6.800. Oke, kita buat lagi laporan biaya produksi ya. Persediaan awal ini yang sudah dapatkan di tabel tadi di awal, informasi 1.500 ya. Ini masuk ke yang di awal tadi ya, yang sama dipakai dengan metode rata-rata tertimbang. Di sini persediaan awal dalam proses, biaya departemen sebelumnya 1.532, bahan baku 1.692, tenaga kerja 57, dan overhead pabrik 114. Oke, ini kita masukkan biaya departemen sebelumnya 1.532, bahan bakunya 1.692, tenaga kerja 57, overhead pabrik 114, tinggal dijumlahkan dapat hasilnya 3.395. Kita masukkan lagi untuk yang periode berjalan ya, itu sama ya, 12.000, 16.940, ini di atas sama. Oke ya. Dan overhead pabrik 7.320. Sehingga jumlahnya adalah 39.920 rupiah. Ini jumlahkan lagi dengan persediaan awal, totalnya tadi 3.395 ditambah 39.920, sehingga dapatnya 43.315, sama ya. Biaya per unitnya sama 6,52. 12.000 dibagi 6.000 sama dengan 2. Ini yang di atas ya, yang kita jumlah yang udah kita hitung tadi, 0,64, 1,28 ya.
jumlahkan 6,52. Terus masuk ke biaya pertanggungjawaban. Departemen ditransfer ke Departemen Pengalengan sama dengan 3.395 ya. Masuk dari persediaan di awal. Terus biaya departemen sebelumnya 800, bahan baku 800, tenaga kerja 800 ya. Penyelesaian $800 dari sini ya. Persediaan awal ya. Penyelesaiannya 0%, unit equivalent 0%, B per unit 2 ya kan. Bahan baku 800, penyelesaiannya 60%. 60% dari 800, 480. B per unitnya sebesar 2,61 Tenaga kerja 30%. Dapat dari 800, 30% sama dengan 240 ya. Dan Republik sama 240. B per unitnya 0,64 untuk tenaga kerja dan Republik 1,28. 480 dikali 2,61 sama dengan 1.255 ya total biayanya. 240 dikali 0,64 sama dengan 153. 240 dikali 1,28 sama dengan 306. Ini dijumlahkan dengan total dengan total persediaan awal ya. Transfer tadi sama dengan 5.109. Terus dimulai diselesaikan selama periode berjalan 5.000. Terus ini dari sini ya, 5.000 dari informasi ini. Nah sini ya, 5.000 unit ekuivalen dimulai dalam periode berjalan. Ini untuk yang persentase tadi kita lihat dari sebesar ini ya, unit ekuivalen yang 480, tenaga kerja 240, Republik 240. Ini kita bisa lihat dari sini ya. Tadi kenapa bisa ada 60%, ada 30% ya. Kita langsung masukkan dulu unit ekuivalennya 480, 240, 240 ya. Jadi 480 itu berapa persen sih dari 800 gitu. Ternyata 60% ya penyelesaiannya gitu. Dan 240 itu berapa persen dari 800 sama dengan 30%. Sama ya. Oke, yang periode berjalan 5.000 tadi itu penyelesaiannya 100% ya. Unit ekuivalennya sama 5.000. Biaya per unitnya 6,52. Ini total yang dibebankan ke departemen. Dan jumlahnya 32.000. Total biayanya 32.635. 32.635 ya. Ini diperoleh dari 32.635.
Bentar ya. 32.635 itu dikalikan 5.000 kali 6,52 ya. 5.000 kali 6,52 sama dengan 32.635 dikali 6,3 32.635 ya. Oke, dijumlahin, kita masukkan 37,74 dari sini ya, dari catatan jurnal transfer biayanya itu 37.744. Kita masukkan ke sini. Oke. Terus biaya departemen sebelumnya 1.000, bahan baku 1.000, tenaga kerja 1.000, berapa habis 1.000. Kita masukkan yang tadi 100%, 50% ya. 1.000 tambah 50% 400, sehingga dapat dari biaya per unit ekuivalen tadi kita masukin lagi, jadi 1.000 dikali 2, 2.000, 1.000 kali 2,61 sama dengan 2.614 ya. 1.500 kali 0,64 sama dengan 319. 500 kali 1,28, 500 kali 0,64 319, 500 kali 1,24 sama dengan 618. Ini jumlahkan sehingga dapat hasil 5.571. Ini kita jumlahkan 5.571 ke 37.744 sehingga diperoleh hasil 43.315. Jadi sama dengan di awal ya, berjalan sama di awal sama. Ini persediaan awal persediaan awal tadi total biaya sama dengan transfer pengalengan ya. Oke, jadi hasil yang kita peroleh untuk Vivo dengan metode rata-rata adalah sama sebesar 43.315. Itu biaya yang harus dikeluarkan dari perusahaan PT Tricolor ya untuk setiap kaleng cat. Oke, sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.